Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah seharusnya menjadi tempat yang nyaman, tentram dan mampu melindungi penghuninya. Namun, bagaimana jika rumah justru mengalami banyak masalah, seperti misalnya terkena sihir atau santet? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa ciri-ciri rumah yang terkena sihir atau santet yang mudah dikenali. Sebagian masyarakat Indonesia memang masih mempercayai hal-hal mistis atau gangguan gaib, termasuk sihir dan santet. Menurut dari berbagai sumber, rumah yang terkena santet bisa berdampak pada penghuninya. Salah satu sumber dari yang saya ambil yang dari Ustadz Muhammad Faisar, ini beliau menjelaskan beberapa tanda-tanda rumah yang terkena serangan santet ataupun sihir. Santet atau sihir pada dasarnya adalah upaya untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan media gaib seperti jin atau benda-benda tertentu yang dilakukan oleh seseorang, yaitu dukun. Mereka mengirimkan makhluk halus seperti jin atau setan untuk mengganggu manusia. Berikut ini adalah ciri-ciri rumah yang terkena serangan santet atau sihir. Jadi simak video ini sampai habis agar sahabat semua tidak gagal paham. Yang pertama, muncul hewan-hewan yang mengganggu. Ciri pertama yang mudah dikenali adalah munculnya hewan-hewan yang mengganggu dan berbahaya seperti tikus, kelabang, ular, lintah, cicak ataupun tokek. Menurut Ustadz Muhammad Faisar, hewan-hewan ini bisa menjadi media perantara santet atau sihir yang sangat ampuh. Kemudian ciri-ciri yang kedua, rumah terasa panas. Jika rumah mendadak terasa panas, padahal rumah-rumah di sekitar suhunya normal, kondisi ini bisa dianggap aneh. Apalagi jika di rumah tersebut sudah ada kipas angin ataupun AC, namun tetap terasa panas. Ini bisa menjadi indikasi adanya santet yang dikirimkan, terutama di malam hari. Efek santet ini bisa menimbulkan panas karena adanya gesekan energi gaib. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, rumah tampak menyeramkan. Santet sangat berhubungan dengan makhluk halus seperti jin dan setan. Hal ini bisa menciptakan suasana rumah yang menyeramkan. Pemilik rumah mungkin tidak merasakan, tetapi orang lain bisa merasakan kesan menyeramkan tersebut. Kemudian yang keempat, tumbuh tanaman liar. Meski rumah sudah dibangun dengan fondasi yang kuat, ciri rumah yang terkena santet atau sihir adalah munculnya tanaman-tanaman liar di sudut-sudut rumah, seperti di kamar mandi atau pojok kamar dan yang lainnya. Kemudian ciri-ciri yang kelima, terdapat bubuk tanah. Jika sahabat menemukan bubuk tanah yang berserakan di tempat yang tidak mungkin terdapat tanah, ini juga bisa menjadi tanda adanya santet atau sihir. Kemudian yang keenam, air meluber. Tanda berikutnya adalah adanya air yang meluber tanpa alasan yang jelas, meskipun tidak ada kebocoran. Kemudian yang ketujuh, terdengar suara ledakan di atap rumah. Rumah yang terkena santet atau sihir ini sering terdengar suara ledakan dari atap rumah, padahal tidak ada benda yang jatuh. Kemudian yang kedelapan, rumah selalu kotor. Meski rumah sudah dibersihkan, rumah akan terlihat selalu kotor. Keberadaan makhluk gaib yang dikirimkan bertujuan untuk membuat penghuni rumah itu tidak nyaman. Salah satunya adalah dengan membuat rumah selalu tampak kotor. Kemudian yang selanjutnya, yang kesembilan, yaitu kilat atau cahaya di atas rumah. Sihir atau santet yang dikirim pada malam hari sering ditandai dengan adanya kilatan cahaya merah di atas rumah. Kemudian yang ke-10,
makanan cepat basi. Jika makanan cepat basi, meskipun baru dimasak, hal ini bisa menjadi tanda santet atau sihir, terutama bagi yang memiliki usaha kuliner di rumah. Kemudian ciri-ciri yang ke-11, tercium bau busuk. Tanda lain dari rumah yang disantet adalah tercium bau busuk yang sumbernya itu tidak diketahui. Jika bau busuk ini disebabkan oleh santet, maka bau busuk tersebut akan sering muncul. Kemudian yang ke-12, adanya gangguan jin. Jin memiliki tugas untuk mengganggu manusia, dan itulah sebabnya mereka sering disertakan di dalam praktek santet untuk mengganggu pemilik rumah. Untuk gangguannya, ini bisa berupa penampakan makhluk gaib atau kemunculan hewan-hewan liar di rumah. Nah, itu dia teman-teman ya, berapa ciri-ciri rumah yang terkena santet ataupun sihir yang bisa dikenali. Yang perlu kita lakukan adalah memperkuat keimanan kepada Allah dan meningkatkan amalan-amalan ibadah agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari gangguan sihir, santet, dan makhluk gaib lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian teman-teman juga bisa rutin melakukan ruqyah rumah secara mandiri ataupun oleh praktisi ruqyah. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya agar bermanfaat untuk orang lain dan bisa menjadi pahala jariah untuk kita semua. Kemudian buat teman-teman yang membutuhkan beberapa herbal untuk mendukung ruqyah mandiri di rumah kalian, silakan bisa lihat di deskripsi ya, ada link yang saya sematkan. Jika teman-teman juga ingin mendapatkan bantuan ruqyah rumah, bisa menghubungi nomor handphone atau nomor WhatsApp yang ada di link video ini. Silakan teman-teman bisa chat terlebih dahulu kepada nomor itu ya. Nanti saya sendiri yang akan membalasnya. Jika nanti teman-teman beruntung ataupun Allah mengizinkan, maka insya Allah saya akan membantu meruqyah rumah teman-teman dan juga ataupun meruqyah sahabat semuanya. Demikian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.